Oke, jadi ini adalah itel RS4 tapi yang bundle edition. Jadi versi lengkap dengan aksesorisnya, makanya boxnya beda. Udah pada tahu loh ya kalau itel RS4 ini adalah HP 1,6 jutaan terbaik di kelasnya. Secara spesifikasi, performa sampai sejauh ini belum ada yang ngalahin karena dia pakai Helio G99 Ultimate yang kompetitornya aja itu harganya 2,5 juta ke atas. Bahkan kompetitornya itu juga dari sister company-nya sendiri, Transition Holding kayak Teknopova dan juga si Infinix Note 40. Dan sampai video ini saya buat, varian yang 8 dan 128GB itu udah terjual 3,1 ribu unit dan yang 12,256 yang harganya 2 jutaan terjual 2.000 unit. Itu cuma di official store-nya aja ya, belum yang reseller. Reseller ada yang jual 1,1 ribu saya lihat di e-commerce, jadi bayangin aja. Dan sampai saat ini juga belum habis barangnya, jadi stoknya masih aman. Gak kayak brand sebelah yang memang dia murah tapi gak bisa jaga stok. Akhirnya harga launching sama harga pasar lebih tinggi harga pasar. Dan sampai periode 3 sampai 30 April kalau saya lihat di e-commerce Shopee-nya sih kita juga bisa dapat hadiah TWS sama smartwatch yang tampilannya itu mirip sama Apple Watch. Tapi tulisannya terbatas ya, sama kayak itel S23 dulu ya, kadang dapat kadang nggak, untung-untungan. Pinter sih itel bikin orang kayak FOMO pengen cepet-cepet beli, selain harganya murah juga dapat aksesoris yang banyak. Belum lagi di official store-nya itu ada promo cashback bank 100.000, voucher Shopee, jadi harganya bisa lebih murah lagi. Dan coba kita lihat isinya yang bundling edition ini ada apa aja. Siapa tahu ketika nanti periode 3 sampai 30 April ada dari kalian yang salah satu dapat kedapatan aksesorisnya lah. Jadi kalian bisa tahu kira-kira aksesoris apa yang bakalan kalian dapat. Jadi boxnya ini gede banget sampai frame kamera saya aja hampir nggak cukup ya. Dan di sini ya dia kolaborasi sama Free Fire. Tapi jujur ini siapa saya nggak tahu karena saya udah jarang banget atau bahkan hampir nggak pernah nyentuh aplikasi Free Fire. Untuk benchmark HP kita aja, kita juga nggak pernah pakai Free Fire. Terus di sini ada tulisannya RS4, di bagian samping ada Ultimate Gaming Experience. Jadi ini tagline-nya itel untuk si RS4. Bisa dibilang ini adalah HP gamingnya itel di harga 1 jutaan. Dan kata RS di sini ini bukan rumah sakit atau ruang sidang, apalagi ruang sidang untuk kasus 271 triliun, bukan ya. Jadi RS di sini itu kalau di bidang otomotif kepanjangannya adalah road sailing, dimana ya itu adalah desain-desain mobil yang sporty lah. Tapi kalau dibilang itel yang bikin nama RS pertama kali enggak juga, sama kayak itel S23 yang nembak-nembak Samsung ya. Si itel RS ini mirip-mirip nembak sama Huawei Mate 60 RS Ultimate. Cuman ya beda desain. Kalau RS Ultimate-nya Huawei itu dia ada kayak semacam lekukan-lekukannya yang kayak aerodynamic, jadi lebih kelihatan sporty. Oke lah. Ada banyak ya aksesorisnya di sini ya. Jadi udah ada tulisannya, ada earbud, ada cooling fan, ada phone case, ada lanyard. Kalau di websitenya e-commerce Shopee sih ada earbudnya ya. Tapi untuk smartwatch-nya sayangnya untuk yang versi bundle lengkap ini nggak ada. Dan untuk harga 1 jutaan ini niat banget sih boxnya ya. Gila, sampai segini rapinya loh. Font-fontnya pun saya juga suka rapi, kelihatan sporty. Terus wah, boxnya juga ini HP 1 jutaan ya, bayangin. HP 1 jutaan tapi boxnya dibikin sepremium ini loh. Jadi nggak cuma asal box, tapi ada lekukan-lekukan yang bikin, ada magnetnya juga, gila. Jadi dibikin lekukan-lekukan yang experience ketika unboxing itu bakalan nyaman. Tapi kita taruh di sini dulu ya, sambil kita lihat lanyardnya ini kayak apa. Jadi isinya untuk box lanyardnya sepanjang ini ya. Wah, rame. Jadi itel Free Fire dengan dominan warna merah hitam kayak gini, atau saya pakai aja ya. Nah, jadi kalau dipakai kira-kira lanyardnya kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita buka cooling fan-nya dulu ya. Gila, habis 1 jutaan kita dapat cooling fan. Apakah cooling fan-nya ini pihak ketiga kayak Samsung yang edisi Ramadan package kemarin kan dia dapat speaker, tapi speakernya dari Vivan, dari robot. Kita coba lihat apakah itel ini pakai pihak ketiga atau cooling fan dia sendiri. Wih, gila, versi dia sendiri loh ya. Jadi ya mungkin ini OEM tapi dikasih brandingnya itel sama Free Fire. Tapi dia niat, bahkan di sini juga ada tulisan RS4, terus di sini ada aksen warna orange yang menandakan dia sporty. Terus di sini itel Free Fire, tagline juga nggak ketinggalan di sini ada. Dan ini cooling yang bukan cuman kipas saja, tapi di sini juga ada penghantar thermal dinginnya. Jadi kalau misalkan kipasnya ini nyala, bagian besinya ini bakalan dingin, dinginnya ini bakalan dihantarkan ke HP-nya. Terus juga ada earbud. Apakah earbudnya ini sama kayak yang di official store Shopee-nya? Wih, sama ya. Jadi earbudnya kayak gini.
RS4. Kalau kita pegang TWS-nya ini kayak bukan TWS yang harga 100.000. Apa lu gini? Karena biasanya tutupnya itu kalau misalkan yang 100.000 dia kayak kocak gitu ya. Tapi ini magnetnya lumayan kuat. Terus di sini juga ada tulisannya RS. Warnanya juga warna-warna grey yang warna everlasting kayak gitu. Gak terlalu norak sih ya, RS-nya ini masih bagus. Jadi gak terlalu banyak kesan-kesan sportinya. Terus warnanya ini juga warna grey dengan glossy kayak gini. Coba apakah dia ada? Oh nggak ada ya. Saya kira dia bakalan ada play on langsung gitu. Jadi ketika ditempelkan di telinga, gak ada suara apapun. Jadi dia gak ada fitur untuk play on-nya. Tapi desainnya ini mirip-mirip sama AirPod ya. Nah ini TWS yang harganya 100 ribuan. Tuh, kan kelihatan ya kayak kocak gitu. Tapi ini enggak. Magnetnya ini lebih solid. Terus, walaupun dia nggak ada ANC, karena dia ada ear tips ya. Jadi ketika dipasang seperti ini, ya seolah-olah ada ANC-nya. Kayak seolah-olah budek gitu. Sekarang lanjut, phone case. Bentar, ini seharusnya ada casingnya juga. Tapi kita juga dapat phone case di sini. Phone case-nya ini apakah beda? Ini enteng banget ya. Niat banget bikin boxnya gede, tapi case-nya seberapa nih? Wah, case-nya Free Fire kayak gini guys. Tuh. Jadi ini case-nya soft. Terus dia ada edisi Free Fire dan ini Misa ternyata namanya. Nah ini ada namanya Misa. Terus kalau dipasangkan kayak gimana? Nanti kita coba deh. Oke, jadi boxnya kayak gini dan saya yakin kalian juga udah sering lihat ya boxnya di channel lain karena saya reviewnya telat. Jadi kita cepet aja, dia pakai G99 Ultimate, terus power charge-nya di 45 watt. Dan yang menarik bukan hanya 45 watt, tapi walaupun harganya 1 jutaan, dia punya proteksi charging yang banyak banget. Jadi ada bypass charge, terus hyper charge, banyak lah. Nanti kita coba lihat di menunya. Terus untuk refresh rate-nya dia 120 Hz, tapi sayangnya untuk resolusinya belum Full HD ya. Jadi masih HD Plus di 1612x720. Terus 6,6 inch. Terus dia juga udah pansul ya, nggak pakai water drop. Baterainya di 4900. Androidnya Android 13. Kamera depannya sayangnya cuma 8 megapiksel, tapi untuk kamera belakang itu cuma 50 megapiksel. Tapi kalau saya lihat di gambarnya itu ada banyak lensa kamera, yang berarti ya lensa kameranya ini gimmick. Terus di sini ada mega memory, ini maksudnya dia bisa di extend, tapi sekarang udah nggak ada ya. Apa di sini ya? Oh nggak ada. Aman. Biasanya itu kalau misal RAM-nya 8 GB kayak plus 8 GB jadinya 16 GB gitu. Wah, masih ada ternyata ya. Di sini dipindahnya di sini. Jadi RAM-nya ini sebenarnya 8 GB tapi karena extended jadi 16 GB tapi pakai bintang. Enggak, itu nggak usah dihiraukan ya karena ya saya udah nyobain beberapa HP walaupun dia flagship, walaupun dia punya extended RAM tapi nggak ngaruh ke performa sama sekali. Terus untuk storage-nya ini 128 tapi kalian bisa pilih kalau misalkan kurang, ada yang varian 256. Dan dia juga udah ada NFC-nya di kelas harga 1,6 juta. Dan boxnya menurut saya coba kalian lihat tuh. Experience unboxing-nya itu beda. Set 1 jutaan loh. Gila gak? Wah, itel ini emang semakin merajalela ya, apalagi di kelas 1 sampai 3 juta. Kayaknya kalau kita ngomongin harga 1 sampai 3 juta, ya grupnya Transition Holding lah. HP-nya untuk varian warnanya ini putih. Jadi dia ada 3 varian warna, tapi yang paling saya suka sih kalau di websitenya itu yang beige ya, yang itu ada kayak semacam leathernya. Jadi kesannya itu sportinya dapet, elegannya juga dapet. Tapi ini juga oke sih. Kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya yang ini. Jadi ada buku panduan, ada case juga. Jadi kita dapat 2 case tambahan, yang satu ini polos, yang satu ada Free Fire-nya. Terus kita juga dapat adapter, yang adapternya ini cocok sama support fast charging-nya 45 watt dan kabelnya sayangnya belum Type C to Type C ya. Kalau Type C to Type C gila, harga 1 jutaan dapat Type C to Type C. Ini dapatnya Type A to Type C. Oke, sekarang kita coba lihat desainnya yang warna putih ini. Dia nggak ada lapisan leathernya sih ya, tapi aksennya saya suka. Jadi perpaduan antara warna putih, terus chrome yang warna ada keijuannya ini. Ini kita kletek dulu ya, biar gila, tambah bagus ternyata kalau dilepas ya. Jadi RS-nya ini tulisannya masih racing memang, tapi ya mirip-mirip, kameranya ini mirip-mirip sama Huawei yang RS Edition. Kalau Huawei itu dia nggak bulat, tapi dia kayak semacam heksagonal kayak gitu. Dan kameranya kalau di sini ada 4 lensa ya, ada 4 lingkaran lah. Kita nggak ngomong lensa. Jadi ada flash, ada kamera minnya 50 megapiksel dan sisanya ini gimmick aja biar terlihat bagus desainnya. Terus aksen-aksennya yang warna chrome ini untuk harga 1 jutaan sih oke. Frame-nya ini aluminium ya, kayak bukan plastik ya. Karena kalau misal diketok-ketok ini adem dan kerasa solid banget. Kalau untuk back covernya ini kayaknya plastik karena tipis, tapi dia dibikin permukaannya itu seolah-olah pakai
kaca. Di bagian sini ada volume up and down, terus ada side mounted fingerprint. Di bagian bawah ada speaker, ada Type C, mic, dan masih ada audio jack. Di sebelah kiri ada SIM tray, di bagian atasnya masih ada speaker. Dan di sini juga ada tulisannya apa nih? Design by itel. Wah, kalau ini kan biasanya sound by JBL. Ini design by itel. Oke, jadi sekarang kita coba nyalain HP-nya sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands-on. Oke, jadi HP-nya udah selesai kita instalasi. Frame-nya tapi sayangnya masih kayak HP 1 jutaan ya, terutama di bagian bawahnya. Dagunya masih tebel, tapi untuk kanan kiri masih oke lah. Untungnya, untuk selfie kamera yang 8 megapikselnya ini dia udah pakai punch hole, gak pakai water drop. Untuk layar di harga 1,7 juta ini dia juga, gila kalau kalian lihat mulus banget karena ini 120 Hz-nya saya aktifkan. Jadi kalau kita masuk ke setting terus kita masuk ke bagian display, bukan hanya 120 Hz yang adaptif tapi kita juga bisa pilih refresh rate-nya. Mulai dari 60, 90 ataupun 120 Hz. Kita lock aja di 120 Hz biar dia smooth terus. Tapi coba kita lihat untuk multitouch-nya karena biasanya penyakitnya group transition holding multitouch itu cuma 5. Oke, jadi saatnya pembuktian apakah ini 5 apa 10? Ya, sesuai dengan dugaan dia masih 5 touch. Tapi buat apa sih Bang multitouch sampai 5 kan ya kita nggak mungkin HP itu sampai 10 jari. Ya memang sih nggak mungkin, tapi mungkin aja. Tapi dengan adanya 10 multitouch itu, kalau misalkan kita mau pin, zoom in, zoom out, atau rotate ketika ngedit foto, itu bakalan lebih nyaman, lebih responsif kalau dia support sama 10 multitouch. Untuk YouTube dia bisa di upscaling sampai 1440p, tapi dia nggak support sama fitur HDR, walaupun ya kita udah putar konten yang HDR. Tapi ya 1 juta kalau untuk HDR sih kebangetan ya. Ini aja 120 sudah oke. Speakernya juga enak ternyata. Speakernya ada 2, dia stereo. Jadi kalau misalkan yang bagian bawah saya tutup, bagian atasnya masih balance. Bagian atas saya tutup. Jadi nggak terlalu dominan bagian bawah. Biasanya habis 1 jutaan itu ya pokoknya asal stereo lah. Tapi ini udah oke, balance suaranya. Dan untuk kualitas layarnya karena di upscaling masih oke aja sih, walaupun dia belum full HD ya. Wah, kalau nggak kita pelototin sih aman, nggak terlihat pixelated. Tapi kalau misalkan kita zoom, ada sih area-area yang terlihat pixelated. Tapi yang unik tadi saya sempat lihat Netflix-nya. Jadi untuk Netflix itu security Wi-Fi levelnya dia dapat L1 yang playback-nya bisa full HD. Nah ini kan full HD ya. Tapi karena resolusi bawaannya dia itu bukan full HD, jadi walaupun dia support L1 kayak ini contohnya ya. Ini kalau misalkan saya putar di HP lain yang bisa 4K atau TV yang bisa 4K, di sini itu bakalan ada tulisannya 4K Dolby Vision. Tapi kalau di sini nggak ada ya HD aja. Dolby Vision dia juga nggak support, jadi ya kontennya cuman mentok di XD. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix masih aman sih, walaupun resolusinya di XD ya. Wah. Terus kalau untuk OS dia sayangnya dapatnya Android 13 ya, bukan Android 14, dan itel itu nggak ngasih kayak semacam garansi software update. Adanya di boxnya tadi garansi 12 bulan apa nih tadi? Sebentar, saya coba lihat dulu. Nah ini 12 bulan waranti untuk servisnya ya, jadi untuk garansi HP-nya. Garansi hardware, bukan garansi softwarenya. Jadi kalau kalian tanya apakah dia bakalan dapat Android 14, ya karena dia itel nggak menjanjikan ya. Saya pun juga nggak tahu. Kalau dapat untung, kalau nggak ya Android 13. Tapi yang saya suka di XOS-nya sekarang itu nggak banyak bloatware. Jadi bloatware-nya ya cuma Space Dash. Ini bloatware yang kepake gitu. Terus AHA Games. Kalau untuk yang ini saya download sendiri ya. Jadi bloatware-nya itu benar-benar minimal. Bahkan iklannya pun kayak iklan-iklan Kredivo yang biasanya ada di HP lain. Di sini benar-benar nggak ada. Ini kayak bloatware bawaan yang masih kepake. Tuh, minim banget untuk bloatware-nya. Yang lebih saya suka lagi, RS-nya di sini bukan hanya dari segi desain dia kelihatan road sailing atau sporty, tapi fitur-fitur gamingnya juga ada ya. Contohnya di sini kalau misalkan kita masuk ke bagian battery lab-nya ini, tuh ada banyak kayak bypass charging, ada charging safety protection juga ada. Ini di HP lain yang harga 3 juta aja bypass charging itu nggak ada loh. Tapi di itel RS4 ini ada. Tuh. Pilihannya gila. Terus untuk main game dia juga ada fitur iBoost, jadi kita bisa naikkan performanya ke performance. Terus dia diklaim juga punya 360 antena, jadi wifi-nya lebih kenceng. Atau kita tes aja lah. Kita coba tes untuk speed testnya kita dapat berapa. Oke, jadi sekarang kalau kalian lihat ini saya bandingin langsung aja sama iPhone 14 Pro Max ya. Jadi wifi-nya sama, DKID editor. Terus kita coba bandingin speed testnya. iPhone kalau dari barnya sih sama-sama full untuk sinyal wifi-nya. Tapi coba kita bandingkan sama-sama speed testnya. Jadi wifi saya itu saya langganan yang 250 Mbps per bulan. Tapi ya namanya bisnet, gak mungkin dapat 250 Mbps. Kadang 100 saja untung-untungan ya.
Dan hasilnya, coba kita lihat, ini brightness-nya saya nyalakan, dan hasil untuk sinyalnya iPhone masih lebih unggul sih. Tapi ya selisihnya nggak banyak tuh, 20 sama sih. Coba kita zoom lagi. Untuk iPhone speednya di 23 Mbps ya, karena memang hujan ya. Apalagi kalau hujan, sinyalnya malah parah. Sinyalnya iPhone masih lebih oke, iPhone 14 Pro Max. Tapi ya bukan Apple to Apple, ini memang Apple to iTel ya. Karena memang ya harganya aja beda. Tapi untuk dapat speed segini di harga 1 juta dengan klaim 360 antena, jadi masih oke sih. Terus selain fitur 360 antena, si iTel juga nanemin hardware gyro. Jadi buat kalian yang suka main PUBG pakai sniper atau game FPS lain yang pakai gyro, hardware ini gyronya ya, bukan virtual. Jadi kalian bisa main game dengan sniper dengan lebih enak kalau ada hardware gyronya. Cuman yang menurut saya masih kurang, nggak sesuai klaimnya, itu Z-axis linear motornya ya. Karena diklaim dia pakai Z-axis linear motor untuk haptic feedbacknya. Tapi yang saya rasain haptic feedbacknya ini ya sama mirip-mirip lah sama kayak HP 3 jutaan lah. Kalau biasanya entry level 1 juta itu kan geternya kerasa banget. Ini masih oke sih geternya ya, tapi bukan geter yang geter-geter mid range harga 4 sampai 5 juta gitu. Harga 2-3 juta masih oke lah. Sekarang kita lanjut untuk kameranya. Jadi kameranya yang seolah-olah banyak ini, tapi sebenarnya cuma satu kamera. Kita coba kamera belakangnya 50 megapiksel sama selfie kamera yang 8 megapiksel. Kualitas fotonya ya standar di kelas harga 1 juta lah. Tapi kalau misalkan lightingnya ini cukup, sensornya masih bisa diandalkan. Jadi kita mau foto pakai lensa minnya atau kita pakai lensa zoomnya masih aman. Warna dan hasil fotonya juga masih ya ciri khasnya HP standar 1 sampai 2 juta lah. Sampel-sampelnya kalian bisa langsung lihat di sini. Untuk selfie kameranya juga masih standar 1 jutaan. Tapi kalau kita lihat kompetitornya, ya hasil kameranya ini juga masih oke. Videonya yang unik. Videonya walaupun ini masuk ke kelas entry level, tapi seperti biasa grupnya Transsion Holding, resolusi videonya itu bisa 2K 30 fps. 2K 30 fps tanpa stabilizer. Dan yang menarik lagi bisa 1080p 60 fps dan ada fitur steady videonya. Berikut adalah hasil sampel videonya, coba kalian judge sendiri gimana hasilnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Selfie kamera 2K 30 fps. Seribu 1080 30 fps. Lanjut kita coba untuk performanya. BTW ini varian yang terendah ya, yang harganya 1,7 juta, bukan yang 2 juta karena perbedaannya cuma storage. Tapi kalau saya dikasih pilihan antara yang 128 atau 256, ya saya bakalan pilih yang 256 sih karena selisihnya cuma 300.000. Lanjut performanya ya, kita coba di Antutu 10 G99 Ultimate. Skornya dengan iTel RS4 ini ada di 410.000 kalau tanpa cooling. Kalau pakai cooling nambahnya cuma 1.000 di sekitar 411.000. Terus untuk Geekbench 6 single core-nya itu dapat 747, multi core-nya di 2027 dan kita nggak pakai cooling. Karena ketika kita pakai cooling skornya itu cuma nambah 1.000 percuma, jadi pakai atau nggak pakai pun sama aja. Jadi kayak cooling yang dikasih tadi ya nambahnya cuma 1.000 poin. Terus untuk CPU throttle si G99 Ultimate ini juga masih tergolong aman. Dia nggak ada throttle-nya itu cuma di pas di titik ini. Itu pun nggak sampai orange ya, nggak sampai 80%. Terus untuk 3D Mark-nya kita coba di Wildlife Extreme Stress Test, dia lolos dengan 99,7%. Di Wildlife Stress Test-nya juga lolos dengan 99,7%. Skornya itu hampir sempurna. Terus kalau untuk skor Wildlife-nya di 1270 dan skor lain kayak Wildlife Extreme 351. Tapi gimana kalau misalkan performanya kita gunakan untuk gaming? Untuk sebuah HP 1 jutaan, nggak salah kalau
kalau misalkan Itel nge-branding dia dengan Ultimate Gaming Experience. Karena untuk harga 1 juta, ya yang paling kenceng masih Itel ini. Kayak contohnya di Mobile Legends, dia kebuka settingannya itu ultra dengan frame rate-nya high, jadi average FPS dia masih dapat sekitar ya mentoknya di 60 FPS. Drop-dropnya itu cuma ada di kisaran 58 FPS, jadi aman. Terus untuk PUBG dapat settingannya itu smooth ultra dan average FPS-nya juga aman di kisaran 39, drop-dropnya itu nggak pernah di bawah 30, jadi masih 34 FPS, aman juga. CODM apalagi ya, dengan frame rate-nya high dia bisa dapat average FPS mentoknya dia di sekitar 60-an FPS, drop-dropnya pun juga masih di 56 FPS. Genshin Impact ini kita coba dulu tanpa cooling ya. Dengan settingan grafisnya itu ada di lowest dan 60 FPS-nya aktif dan average FPS untuk harga HP 1 jutaan dia bisa dapat average itu 55, ya bisa tembus 60 kalau misalkan lagi nggak ada frame yang padat, dan drop-dropnya itu cuma di 42 FPS, nggak pernah di bawah 30 FPS. Tapi gimana kalau Genshin Impact ini pakai cooling bawaannya dia, dan hasilnya memang ada kenaikan performa walaupun nggak banyak ya. Kayak contohnya average FPS yang tadinya 55 pakai cooling itu jadi 57 FPS, drop yang awalnya itu 42 FPS naiknya 44 FPS, jadi naiknya sekitar 2 FPS kalau pakai cooling. Ya kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama penting sih pakai cooling kalau misalnya main gamenya itu lebih dari 1 jam. Sekarang gimana untuk suhu temperatur permukaannya ketika kita main game Genshin Impact selama sekitar 40 menit dengan settingan lowest, dan hasilnya masih aman-aman aja kok. Di bagian depan itu paling tingginya cuma 38,4 derajat Celcius, bagian belakang 37,8 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk record video 1080p selama 30 menit itu lebih hangat ketimbang main game Genshin Impact dengan suhu tertingginya itu bagian depan 40,6 derajat Celcius, bagian belakang 38,0 derajat Celcius. Lanjut kita bahas untuk baterai. Baterainya standar dia ada di 5000 mAh dan untuk daya tahan baterainya termasuk awet untuk sebuah HP 1,7 jutaan. Dengan kita coba main game Genshin Impact 30 menit itu berkurang 12%, PUBG 30 menit 9%, Mobile Legends 30 menit itu 6%, TikTok, YouTube dan juga Netflix selama 30 menit berkurangnya sekitar 4%. Ya masih oke lah, standar. Gimana kalau untuk waktu ngecasnya dengan chargingnya yang 45 watt? Untuk ngecas 0 ke 100% dia butuh waktu itu sekitar, kalau di sini tuh sekitar 1 jam 40 menit. Masih oke juga. Untuk fitur-fitur lain di harga 1 jutaan menurut saya juga udah oke banget. Kayak speakernya tadi dia udah stereo, NFC juga ada, hardware gyro juga ada. Terus juga ada iBoost Game. Jadi di sini kita bisa atur-atur modenya. Ini selama tes game tadi kita coba itu mentok di performance ya. Jadi ada beberapa mode, ada 3 mode. Ada mode power saving, ada mode equilibrium. Tapi kalau mau game sih langsung pencet aja di mode performance. Toh suhunya juga nggak panas-panas banget ketika kita pakai mode performance. Fitur lain dari XOS-nya ada Memory Fusion, tapi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita aktifkan Memory Fusion-nya ini performanya nggak nambah, Antutunya pun juga nggak nambah, performa game juga nggak nambah. Terus ada Smart Panel, kalian juga udah pada tahu lah ya, Social Turbo. Tapi yang baru, nggak ada yang baru sih, Dynamic Bar ini juga lama. Jadi kalau misalnya kita lagi face unlock, background call, charging animation, itu bakalan muncul Dynamic Island sama kayak versinya iPhone. Itu sih hands-on sekalian tes gaming tipis-tipis dari Itel RS4. Tapi si Itel RS4 ini bakalan saya review ulang ketika saya pakai HP ini selama sekitar 1 minggu. Karena menurut saya untuk harga 1 jutaan, biasanya kalau HP 1 juta itu apa yang mau direview ya, karena fiturnya itu aja. Tapi untuk Itel RS4 ini ada bypass charging, ada NFC, stereo, terus ada fitur gamingnya juga banyak. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang Itel RS4, tulis aja di kolom komentar, atau mungkin kalian punya pengalaman dengan RS4 kayak apa, gimana, apakah dia nge-lag, apakah dia nge-bug, tulis aja di kolom komentar. Nanti bakalan saya cocokkan dengan punya saya selama saya pakai sekitar 1 minggu. Tapi overall untuk first impresi ketika saya nyoba pertama kali ini untuk harga 1,7 juta, menurut saya ini masih HP dengan spesifikasi, fitur dan juga performa yang paling banyak dikasih ke customer. Karena kalau kita lihat brand lain dengan spesifikasi kayak gini itu biasanya masih 2,5 juta ke atas. Apalagi Itel juga bisa ngejaga stoknya biar harganya ini tetap stabil di harga segitu. Gak habis diborong sama reseller terus harganya naik. Itu kan ya sama aja bohong kan. Tapi untuk Itel, good job sih. Walaupun ya RS-nya ini masih ya mirip-mirip sama Huawei. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.